kakak yang lain bisa nanti menyampaikan atau menyimak dan memberikan pendapatnya atau pandangannya. Kemudian dari presentasi yang ada Kak, nanti karena waktunya ini sudah hampir habis ya Kak ya. Jadi nanti kita batasi saja ya Kak untuk waktu di diskusi nanti. Jadi silakan nanti dari Kak Duyandayani bersama Kak Bahtiar tadi, tapi sambil menunggu Kak Bahtiar yang masih sholat ya Kak. Kak Duyandayani sudah siap ya Kak ya? Iya Kak, terima kasih Kak Duyandayani sudah share screen. Nanti menunggu Kak Bahtiar tadi Kak, kelihatannya masih sholat Kak. Kak Bahtiar sudah kembali lagi belum ya? Iya. Kalau yang sama kan ya? Oh, berkapol. Ya, share screen-nya Kak Duyandayani sudah kelihatan. Bisa ditanyakan ke kakak-kakak yang lain sudah kelihatan belum gitu ya Kak ya? Baik Kak, izin. Monggo kakak-kakak apabila ada yang mau menanggapi untuk hasil presentasi saya untuk tujuan pembelajaran itu ada meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian membentuk karakter siswa yang mandiri, serta mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, mewujudkan pembelajaran yang holistik dan kontekstual bagi peserta didik. Adapun juga memiliki fungsi yaitu menjadi arahan dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada sebagai bukti akuntabilitas kinerja pendidik serta menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Mohon untuk sharingnya kakak-kakak semuanya, apabila ada yang kurang atau mau menanggapi saya tampung. Terima kasih. Anu, DKI berhenti ya, apa jenis? Parkiran, parkir outdoor, yang pojok orang. Parkir. Kira apa? Parkir sana kan memang nggak ada. Adanya yang di sudah Oke, kakak-kakak silahkan untuk ditanggapi dari Kak Duyandayani sudah menyampaikan kaitannya dengan hasil presentasi yang disampaikan dari Kak Dwi. Tadi Kak Dwi bersama Kak Bahtiar ya Kak ya? Saya dengan Kak Agus Trianto dan Kak Helmi. Oh, Kak Agus Trianto sama Kak Helmi. Kak Agus mana ya Kak Agus? Kak Agus Trianto sama Kak Helmi. Yes. Monggo ditanggapi dari kakak yang lain, dari kelompoknya Kak Agus sama Kak Helmi.
Dari saya mungkin sudah cukup Kak Pardi, uraian dari Kak Dwi tadi memiliki fungsi yang sudah dibacakan tadi menjadi arahan dan tujuan dan seterusnya. Karena tujuan pembelajaran itu yang sudah tertuang oleh Mbak Dwi kelihatannya sudah mencakup secara umum dan secara spesifik. Itu mungkin sudah mewakili dari semua tujuan pembelajaran yang ideal. Puji. Oke, terima kasih Kak Bahtiar dan dari Kak Blandayani yang sudah menyampaikan dari presentasi yang sudah ada. Silakan untuk kelompok yang lain mempersiapkan ya untuk presentasinya. Kemudian dari share screen yang sudah disampaikan dari Kak Blandayani cukup ditanggapi dari Kak Bahtiar mewakili semuanya. Kemudian ada beberapa teman kita yang izin kakak-kakak ini perlu saya sampaikan karena sambil melesi artinya itu mendua gitu ya Kak ya, jadi sambil melesi dan lain sebagainya. Ada yang Kak Agus sendirinya sambil mengajar ini tadi. Jadi izin Kak sambil mengajar sehingga dalam proses ini tetap semangat Kak. Karena dalam pelaksanaan ini kita tidak lepas dari tugas kita, jangan sampai tertinggal bagi pendidik atau guru harus mengajar. Dan dari ini saya share lagi yang tadi ya Kak ya, Pro PPT lagi. Ya, ini Kak tadi sudah, kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya ya Kak ya. Oke Kak. Nah, pesan kunci dari satu proses pembelajaran yang efektif Kak, selain tadi kakak-kakak ini berdiskusi dengan 5 kalimat kunci. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Kemudian pengalaman belajar harus memiliki potensi dan meningkatkan keterampilan penampilan aktivitas motorik peserta didik. Kemudian pengalaman belajar peserta harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik ini Kak. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pengalaman belajar itu harus sesuai dengan level tingkatannya, sesuai level pengalaman semua peserta didik. Kemudian yang kelima, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan Kak tujuan pendidikan dalam ranah motor, afektif dan kognitif. Kakak-kakak, kemudian kita lanjutkan pesan kunci esensi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran PJOK. Ini pesan kuncinya atau kata kuncinya itu di sini Kak. Di dalam proses pembelajaran hari ini adalah esensi pembelajarannya yang bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran PJOK. Dan refleksi Kak, silakan di hasil dari ini untuk refleksinya salah satu bisa menyampaikan refleksi proses yang ada ini Kak. Dipersilakan Kak. Refleksi pembelajaran hari ini Pak Mardi. Ya, silakan Kak. Silakan Kak Bahtiar. Atau ditunjuk. Mencoba untuk membantu, untuk memberikan opini
bahwa refleksi pada siang hari ini bisa saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang kita lakukan berkaitan dengan pembuatan RPP yang telah kita buat itu harus dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran dengan siswa yang menyenangkan, dengan model pembelajaran yang bervariatif, sehingga anak-anak tidak bosan dan semakin antusias untuk mengikuti pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan kita. Mungkin teman-teman lain bisa menambah. Terima kasih Pak Bardi. Terima kasih Kak Bahtiar yang sudah menyampaikan refleksinya di hari ini, yang intinya bahwa satu proses pembelajaran itu bermula dari tujuan pembelajaran yang nanti akan tercapai sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan dari awal ya Kak ya. Jadi perencanaannya, tujuan pembelajarannya sampai di asesmennya, sampai dengan aktivitas pembelajarannya dari pendahuluan inti sampai dengan refleksi itu bisa tercapai semuanya. Ini dari Kak Bahtiar. Kemudian di hari ini Kakak untuk proses pembelajaran yang kita belajar bersama, kita sampaikan adalah satu proses pembelajaran yang efektif, yang berkaitan dengan aspek-aspek pembelajaran yang efektif dan kriteria di dalam proses pembelajaran yang efektif ya Kak ya. Jadi kriteria itu ada 4 Kak, tapi dalam diskusi tadi ada 5 item yang ada 5 kriteria yang kita diskusikan Kak. Ditambah dengan satunya adalah ditambah dengan tujuan pembelajaran, sehingga menjadi 5 kriteria yang ada di sana Kak. Kak, setelah refleksi yang disampaikan dari salah satu teman kita, mewakili kita semua atau teman-teman yang lain, yang disampaikan Kak Bahtiar tadi, bahwa tugas mandiri Kak, nanti kakak-kakak akan menuangkan refleksi ke dalam kolom chat yang telah disediakan Kak. Nanti silakan Kak, ini tugas yang terakhir sebelum nanti kita tutup. Ya, kemudian pertanyaannya seperti ini Kak. Apakah menurut Bapak Ibu praktek pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Ini nanti berkaitan dengan refleksi-refleksi yang ada ya Kak ya. Ini tugas mandirinya Kak. Silakan Kak, saya beri kesempatan untuk menuliskan di live chat untuk ini Kak ya, tugas mandirinya. Kemudian yang kedua, jika Kak Ibu Bapak diberi kesempatan mengulang kembali praktek mengajarnya, bagaimana Bapak Ibu akan melakukannya, mengapa? Artinya begini Kak, kakak-kakak dalam satu proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian kakak-kakak tadi berbagi pengalaman. Setelah berbagi pengalaman, kakak-kakak juga bisa mengidentifikasi satu proses pembelajaran yang efektif. Kemudian apabila ini Kak, dalam proses tadi itu diberi kesempatan untuk mengulang praktik mengajarnya, bagaimana kakak-kakak akan melakukannya. Jadi nanti ada satu proses penyempurnaan Kak. Sehingga kakak-kakak nanti di dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu ada kesempatan untuk penyempurnaannya. Jika apalagi ketika satu proses pembelajaran yang efektif itu yang sudah kita lakukan kemarin, ya beberapa waktu yang lalu atau kemarin atau yang sudah adalah apakah kita mengajari itu terlalu banyak diskusinya atau terlalu banyak ketika kakak-kakak itu menyampaikannya, siswanya kurang bergerak atau kita terlalu banyak penjelasannya. Ini nanti
akan kita analisis Kak itu. Jadi ketika satu proses belajar itu akan kita analisis, dan siapa yang tahu ya diri kakak-kakak, karena yang melaksanakan satu proses pembelajaran itu semuanya yang akan memahami, yang mengalami itu kakak semuanya. Kemudian apakah anak-anak itu terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran yang ada di sana, sehingga keterlibatan aktif siswa itu akan kelihatan, ya, akan kelihatan itu dengan siswa itu bergerak sesuai dengan arahan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dari kakak-kakak sebagai guru PJOK. Kemudian bagaimana ketika komunikasi yang disampaikan kakak-kakak, apakah efektif atau tidak ketika satu proses pembelajaran, sehingga itu nanti akan saling berkaitan dengan yang lainnya. Nah, selain komunikasi yang efektif, juga adanya satu proses penilaian dan evaluasi sampai yang terakhir itu keselamatan, ya, keselamatan yang ada Kak. Ini nanti itu akan kakak rasakan sendiri yang berkaitan di sana. Jadi selain tadi kakak sudah dari Kak Badiar yang mewakili untuk refleksinya ya Kak ya, silahkan nanti kakak-kakak untuk tugas refleksi itu kakak-kakak bisa buat, karena nanti juga ada penugasan yang berikutnya Kak berkaitan dengan refleksi yang ada di proses pembelajaran yang efektif. Ini yang saya sampaikan kakak-kakak. Nah, pada sesi akhir kita hari ini ya Kak ya, pada tahap ini kakak, inti dari sesi hari ini dalam proses pembelajaran ini ya Kak, peserta mempelajari konsep dasar keterampilan, ya, keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya, konsep yang mencakup atau meliputi satu, definisi mengajar yang efektif ya Kak, kemudian kriteria mengajar yang efektif. Artinya definisi yang ada di sini adalah aspek-aspek di dalam proses pembelajaran yang efektif, yang tadi kakak-kakak sudah sambil bergerak kemudian juga menyampaikan dalam proses pembelajaran long term memorizing ya Kak. Kemudian dari long term memorizing itu baik aspek pembelajaran yang efektif maupun kriteria pengajaran yang efektif, kakak-kakak bisa lakukan secara mandiri. Dan ketika nanti ada kesulitan-kesulitan, tidak usah sungkan-sungkan, nanti ditanyakan di grup WA atau bisa chat saya secara langsung maupun telepon ya Kak. Saya kira itu Kakak, mungkin ada statement terakhir atau tambahan dari kakak yang lain untuk proses pembelajaran virtual pada hari ini Kak. Atau untuk besok proses pembelajarannya dimulai jam berapa Kak? Ada usulan? Yang penting jangan pagi karena pagi ngajar Kak. Silakan Kak. Ini yang ngisi live chatnya itu harus sekarang atau? Silakan Kak, mau diisi sekarang Kak, bisa. Ini klik. Punya saya hilang, start chat hilang lagi. Ya. Jadi sudah tadi Kak Badiar tadi yang izin tadi sudah Kak, sudah saya balas. Enggak, tadi saya sempat ngisi yang pertanyaan tadi untuk refleksi dan kegiatan pembelajaran mempunyai pengalaman dalam setiap pembelajaran. Oh itu. Tadi Kak Badiar kan sudah menyampaikan secara langsung tadi. Iya, saya ulang di chat. Ternyata, oh, diulang lagi di live chat ya. Ternyata ya hilang. Silakan diulang, Sudah tidak hilang. apa-apa. Diulang secara langsung. Tadi Kak Badiar kan sudah menyampaikan secara langsung. Kemudian mau diulang di live chatnya juga dipersilahkan Kak. Sudah untuk yang untuk sesi berikutnya besok jam 1 lagi ya Kak ya, atau ada kesepakatan lagi enggak? Karena kita masih 2 kali, setelah itu sambil menunggu surat dari dinas ya, dari BPGB Jawa Tengah sama dinas nanti untuk surat izinnya Kak. Tetap jam 1 ya Kak ya, atau usulan yang lain?
Bu, mundur jam 2 Kak, ben ora kepontal-pontal Kak. Ada masalah jam 2. Monggo Kak. Untuk Paling ya nanti besok polling itu, ya Kak. iya di polling aja lagi. Saya buat jam 2 atau jam 1. Pertimbangan saya Kak, kenapa saya ngambil jam 1 itu kalau jam pelajaran 1 sampai dengan yang ini ya Kak ya. Sampai jam ke-6 itu kan masih pada mengajar. Yang SMA, SMK, SMP itu masih banyak yang mengajar. Kemudian jam 1 itu ya sudah sholat zuhur. Ya. Kemudian kalau nanti terlalu sore pun nanti banyak yang ngelesi. Seperti ini kakak-kakak kalau 3 jam itu biasanya kakak-kakak banyak yang izin ngelesi. Tapi kalau 2 jam itu pas sebenarnya. Ya. Ini tatap melayani kakak-kakak itu langsung ngelesi. Rata-rata tadi yang kemarin saya amati, saya saya rasakan ketika selama proses pembelajaran daring ini seperti itu Kak. Iya Kak, derek banget Kak. Itu ya. Jadi nanti ya kita kita polling aja lah ya. Saya kira itu ini karena Kak Agus nanti Kak Batir ya yang mimpin doa ya Kak ya. Saya mohon izin, mohon bantuan. Kak Agus itu ngajar ini. Kak Agus ngajar. Saya jadi tadi ya, sebetulnya juga ngajar ekstra Kak. jadi nggak Tadi ya sambil apa bawa HP itu, makanya nggak bisa bawa laptop, nggak bisa buat PPT. oh itu ya. Jadi tadi udah dibuat apa Kak siapa itu ada Kak Wiandayani. Silakan Kak Bahtiar untuk menutup di sesi virtual pada hari Baik. ini. Ya, terima kasih Kak Pardi. Baik teman-teman, mohon dibuka dulu kameranya, kita sesi foto dulu. Mohon dibantu siapa yang foto. Karena HP saya juga kurang bisa membantu untuk pemotretan. Sebelum kita akhiri doa, monggo foto dulu saja. Kakak. Oke, dibantu sinten yang saged moto? Kak Edi, Kak Praba, Kak Dwi atau Kak Helmi, Kak Rizky. Kalau sudah baru kita tutup dengan doa. Jadi nanti setelah doa selesai sudah tidak ada aktivitas lagi. Ampun, ada yang moto? Sudah Pak. Ampun, yes, terima kasih Kak Praba. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk siang hingga sore ini Kak Pardi. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri kegiatan sore hari ini, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat senantiasa untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya kembalikan ke Pak Pardi. Kalau ada tambahan, kalau tidak ada, saya mewakili Pak Agus dan teman-teman mengucapkan terima kasih untuk Pak Pardi. Mudah-mudahan Pak Pardi senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk membina kami, memberikan ilmu kepada kami. Semoga Pak Pardi. Terima kasih Kak Bahtiar dan terima kasih sekali atas doa-doanya semuanya. Kakak yang saya hormati, kita sebelum tatap muka nanti di tanggal 13, karena tadi hari Sabtu nanti kami akan ada rapat tersendiri dengan teman-teman yang lain, dan hari Minggunya kemungkinan tadi di grup juga ditanyakan bahwa nanti kita mulai tanggal 13 ya. Jadwal sudah ada tapi surat resminya yang nanti kita tunggu Kak. 13 itu minggu loh Kak. Iya, betul. 12 itu Sabtu Kak. Iya. 12 minggu. Iya Kak. Dimulai hari Minggu kelihatannya karena pembukaan itu di pagi hari, Minggu pagi hari. Jam pinten biasanya Pak Pardi?
Jadwalnya jam pagi nggak? Mulai pagi sampai sore. Lah yang ngelesi. Nah ini yang kadang-kadang benturan kita ya seperti itu Kak. Ya begini Kakak semuanya, jadi nanti untuk informasi lebih detailnya masih ada waktu berapa hari ini dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya Kak ya. Kemudian akan saya sampaikan nanti melalui grup resminya dari Dinas Pendidikan. Kita menunggu sama BPGB Kak. Yang jelas 13 itu sudah sesuai dengan rundown sudah ada. Di hari Sabtunya sudah ada penyamaan persepsi nanti Kak yang berkaitan dengan kegiatan PKG ini. Kemudian pembukaannya kapan, nanti akan ada jadwal rinci Kak nanti Kak. Itu masih ada 2 kali tatap maya Kak sebelum kita tatap muka, berarti hari besok sama Jumat ya Kak. Besok sama Jumat. Kalau habis tatap muka gitu terus kembali ke tatap maya lagi Kak Parti? Iya, nanti masih ada tatap maya lagi Kak. Terus ada tatap muka lagi nggak? Sudah kelihatannya itu toh ya Kak Parti ya? Nah, selesai Kak. Jadi tatap maya, kemudian tatap muka selama 1 minggu, setelah itu tatap maya lagi. Setelah tatap maya nanti ada penutupan gitu Kak, resmi. Oh, lewat daring lagi juga penutupannya? Iya, penutupannya nanti ada daringnya juga. Sampai November berarti Kak Parti? Iya Kak, betul. Akhir atau awal Pak? Di jadwal yang saya share di grup WA itu loh Kak, tanggal berapa tuh ada kok. Coba nanti saya cekkan lagi ya, saya juga lupa. Lupa, iya. Iya, nanti saya cekkan lagi ya Kak. Makanya ada agenda-agenda juga itu loh Kak Parti. Iya. Oh gitu. Sebentar Pak Parti, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parti, Pak Batiar. Ya, terima kasih Kak.